Si Budi ingin mendapatkan perhatian wanita idamannya. Dia berpikir untuk tampil berbeda agar menjadi pusat perhatian. Beda seperti apa yang bisa memberikan nilai tambah? Haruskah dia memakai baju koko dan sarung ke kampus untuk memberikan sensasi beda dan value agamis? Haruskah dia mentato dirinya dan bercelana jeans robek untuk menjadi pusat perhatian? Bagaimana Budi harus tampil berbeda smart salesman? Ayo kita bantu si Budi ini supaya dia bisa tampil menawan dan berbeda. Gimana caranya ya si Budi ini supaya dia bisa jadi pusat perhatian tapi bukan jadi pusat candaan? Teman-teman semua, ada suatu framework atau kerangka berpikir resource-based view dalam competitive advantage yang disebut FRIO framework. FRIO itu V, R, I, dan O. Terdiri dari V, valuable, R, rarity, I, imitability, dan yang terakhir O, organize. Simpelnya seperti apa? Simpelnya teman-teman, kalau kita jadi Budi, kalau misalnya kita jadi Budi, terus dia ingin memberikan value bahwa dia adalah orang yang alim, maka dia kenakanlah baju koko ke kampusnya. Karena teman-teman yang lain tidak ada yang pakai baju koko, jadilah dia dari pusat perhatian. Sekarang pertanyaannya, ketika dia menggunakan baju koko, apakah itu valuable bagi orang-orang? Kalau si Budi ini menggunakan baju koko ketika mata kuliah agama, maka dia akan bernilai value. Karena di mana orang lain pakai baju biasa, dia pakai baju koko dalam pelajaran agama. Beda kasusnya kalau dia menggunakan baju koko di pelajaran olahraga. Tetap dia akan menjadi pusat perhatian, tapi itu not valuable, tidak bernilai. Yang dia kenakan tidak bernilai ketika dia pada pelajaran olahraga. Tapi ketika pada pelajaran agama menggunakan baju koko, itu menjadi nilai tambah. Itu value yang pertama. Kita harus menentukan value atau menciptakan value kita sendiri. Kedua, bagi si Budi, untuk semakin meningkatkan value dia harus melihat dari rarity, kelangkaan. Dia menggunakan baju koko di pelajaran agama. Kalau memang tidak ada bapak-bapak lain atau murid lain yang menggunakan baju koko, maka dia memiliki keunggulan value lebih yang tidak ditemukan pada siswa-siswa yang lain. Beda case ya kalau misalnya murid-murid lain menggunakan baju koko, seperti halnya Budi. Kalau tadinya Budi yang coba baju koko, dia akan memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Kalau tiba-tiba besoknya ada 10 orang pakai baju koko, maka keunggulan Budi tidak akan begitu terlihat. Nah, itu faktor yang kedua dari framework FRIO, yaitu rarity. Yang ketiga, imitability. Imitability adalah apakah bisa ditiru, gitu ya. Nah, sayangnya kalau kita menggunakan baju koko, ya itu bisa ditiru. Semua orang bisa meniru untuk menggunakan baju koko, gitu kan. Maka tingkat value-nya itu berhenti sampai di rarity. Beda kasusnya kalau misalnya imitability-nya itu susah. Maksudnya kayak gimana? Kita menggunakan baju koko yang memang itu sangat limited edition, gitu kan. Semua orang pakai baju koko, ya. Valuable, ya. Rarity, ya mungkin cuma ada 10 orang. Tapi ternyata hanya si Budi yang menggunakan baju koko suatu merek yang limited edition. Gitu. Makin valuable dan tidak bisa ditiru. Dan yang terakhir adalah organize. Sayangnya si Budi ternyata selain menggunakan baju koko, dia ternyata bertato. Maka itu berkebalikan dengan value agamisnya dia. Beda case-nya kalau misalnya organize, gimana? Selain si Budi itu adalah menggunakan baju koko, memang tiap harinya dia rajin sholat 5 waktu, rajin berdoa, sering ke masjid, dan lain sebagainya. Itu salah satu framework dalam menentukan suatu nilai. Simpelnya teman-teman gini, kita sering melakukan wawancara atau kita diwawancarai ya. Gimana supaya caranya kalau kita diwawancara itu kita diterima? Value-value apa yang bisa kita sampaikan kepada si interviewer? Itu kan, kita harus menilai diri kita sendiri nih. Dari kerangka FRIO, kita bisa apa?
bisa Microsoft Word, bisa Excel. Apakah itu valuable? Ya, itu valuable. Tapi apakah itu langka? Sayangnya semua orang bisa. Anak SMA juga sekarang bisa. Bisa mengendarakan SIM, punya SIM A, SIM C. Sayangnya semua orang itu bisa. Valuable? Yes, valuable. Tapi semua orang sekarang bisa. Maka kita harus, ketika kita interview, kita harus menonjolkan value-value yang memiliki kerangka Frio. Semakin ke kanan, semakin bagus. Misalnya, kita bisa Python, kita bisa SQL. Wah, valuable nggak? Valuable. Langka nggak? Langka. Mungkin nggak semua orang bisa SQL. Gitu kan? Apakah itu bisa ditiru? Nggak semudah itu, nggak secepat itu. Dan terakhir, organize. Apakah memang kalian bisa mengajarin orang untuk menggunakan SQL? Itu adalah ilmu value yang semakin berharga. Kalau kalian bisa SQL, di mana ilmu atas tersebut itu masih sangat langka, susah dicontoh atau susah untuk ditiru, dan kalian sangat menguasai dan bisa mengajarkan orang, itu adalah value yang sangat tinggi. Sehingga kita harus menemukan ketika kita interview itu value-value kita apa aja. Bisa skill ini, pengalaman. Pengalaman itu sesuatu yang valuable dan tidak bisa ditiru. Tapi kemampuan-kemampuan dasar, bisa bahasa Inggris, mungkin sekarang udah tidak terlalu valuable ya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang memang lagi dalam berusaha mencari kerja atau ingin menunjukkan value-nya di depan umum atau ingin show off di kantornya, temukan dalam kerangka Frio ini. Valuable, rare, imitability, dan organize. Sekarang kita kembali lagi kepada Budi. Jadi teman-teman setuju nggak kalau Budi itu harus menggunakan baju koko? Tapi banyak caranya ya. Oke, thank you smart people.